Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihunar raki'una as-sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Beri kabar gembiralah mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Wahyu Allah yang diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 112. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada maghrib menjelang Isya ini adalah sekitar tazkiyatun nafs. Kajian yang sudah biasa kita dengar sebetulnya, tetapi bagi orang-orang yang terkadang belum mendalami kajian ini menganggap suatu hal yang rumit, karena kajian tentang tazkiyatun nafs ini berhubungan dengan bagaimana proses usaha kita untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita agar lebih tumbuh dan lebih terpuji dan melahirkan akhlak yang mulia. Maka kajian tazkiyatun nafs ini sebetulnya adalah kajian tasawuf. Tetapi ketika masyarakat mendengar kata tasawuf, itu juga banyak yang merasa tidak menarik. Karena apa? Karena mungkin ada di antara mereka yang mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat kalau mengaji tasawuf. Padahal tidak begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meskipun ada praktek-praktek yang menyimpang dari syariat, tetapi pada hakikatnya pelajaran tentang membersihkan diri agar jiwa ini menjadi tumbuh, bertambah kebaikan, semakin suci dan terpuji, yang akhirnya melahirkan akhlak-akhlak mulia. Itulah sebetulnya hakikat daripada ajaran agama kita Islam. Karena itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa sampaikan pengantar, kemudian nanti kita berdiskusi. Baik kita yang ada di masjid ingin bertanya langsung saja, atau juga kalau ada yang ingin menghubungi lewat telepon juga bisa, karena ada settingan di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan memulai dengan suatu kisah. Ada dua hal yang saya mendapat inspirasi dari kisah ini. Dari seorang teman, beliau tinggal di luar Sumatera Barat dan beliau terpapar COVID-19. Dalam dialog saya menelpon, beliau panjang bercerita. Apa yang beliau sampaikan, bahwa
saya itu sudah tergolong kepada golongan yang kedua dari orang yang terpapar COVID-19. Ada orang tanpa gejala, ada yang tingkatan berikutnya sedang, ada yang berat. Saya ini masuk sedang dan menuju berat katanya. Kemudian saya dirawat. Di hari isolasi saya yang ke-12, saya begitu betul-betul mendapatkan sebuah penyegaran, pencerahan jiwa dari orang yang menghubungi saya lewat telepon. Jadi dia tidak menyebutkan orangnya siapa. Apa kata yang menelpon itu kepada saya? Kata beliau, COVID-19 bisa saja menguasai dan masuk ke dalam organ tubuhmu, katanya. Dan bahkan juga ada orang yang hampir seluruh jasadnya, seluruh organ-organ tubuhnya itu, terutama organ yang paling sentral itu paru-paru, telah dikuasai oleh COVID-19. Tapi ada satu yang belum dan tidak akan pernah dikuasai oleh COVID-19 itu. Dan situ adalah kekuatanmu, katanya. Lalu saya bertanya, kata beliau ini, apa itu? Jiwa dan pikiranmu. COVID-19, corona itu belum menguasai jiwa dan pikiranmu. Paru-parumu bisa dikuasainya, tetapi jiwa dan pikiranmu tidak dikuasainya. Maka bangkitlah kamu dengan menjinakkan jiwa dan pikiran itu. Akhirnya dia penasaran dan dia dapat bimbingan melalui telepon itu, yang ujung-ujung bimbingannya itu adalah laki-laki ini diajak oleh temannya, saudaranya yang menelpon itu untuk bersabar, untuk berprasangka positif, untuk berhusnuzon dan kembali kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintaimu dan Allah tidak akan pernah membencimu selagi engkau mendekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ambillah uduk, kata beliau, kemudian sujudlah, berdoalah dan berzikirlah, dan lakukanlah itu setiap saat dan berbaik sangkalah kepada Allah, karena COVID-19 itu belum bisa menjangkau pikiran dan jiwamu. Akhirnya yang beliau sampaikan kepada saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah tidak begitu lama panas badan saya turun, kemudian saya menjadi gembira, saya menjadi optimis. Kemudian dengan terus saya menjalani pengobatan dan isolasi, dan alhamdulillah sekarang saya telah diberikan oleh Allah kesembuhan kembali. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang seperti ini adalah kajian tentang tazkiyatun nafs. Siapa orang yang bisa meyakini kekuatan dekat dengan Allah sehingga dia bertobat dari segala kesalahannya, kemudian dia terus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkannya, Allah juga tidak membencinya, dan dia yakin dengan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak akan menyia-nyiakan Allah akan kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah buah dari tazkiyatun nafs. Karena itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, seperti yang sama-sama kita ketahui, dengan kita terus melakukan riyadhah batiniyah, ya, dengan menguatkan jiwa kita, membuang penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri ini, itulah proses pertama sekali kita membersihkan diri. Dan setelah dibersihkan, dimasukkan ia dengan tauhid, dan terus dibimbing jiwa ini dengan ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gambaran tazkiyatun nafs seperti itu prosesnya. Bersihkan, lalu isi dan jaga. Apa yang dibersihkan? Hati, jiwa. Dari apa dibersihkan? Dari penyakit-penyakit hati. Ulama mengatakan penyakit-penyakit hati utama sekali yang ada di dalam hati manusia itu, pertama kali itu ada bibit penyakit syirik, ya. Kemudian ujub, kemudian ria, sombong, kemudian hasad, dengki, dan itu adalah induk-induk daripada penyakit hati. Dari induk penyakit hati ini kalau tidak dibersihkan,
akan muncul penyakit-penyakit yang puncaknya adalah kezaliman. Nah, tazkiyatun nafs ini adalah proses kita membuangkan penyakit-penyakit itu, kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan tauhid. Bagaimana caranya? Berilmu terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bertauhid ya dimulai dengan berilmu. Fa'lam. Salah satu upaya yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita tentunya. Dan setelah itu dengan apa kita jaga? Ibadah, akhlak yang mulia, berzikir dan berfikir. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Inilah proses tazkiyatun nafs itu. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik. Pada minggu yang lalu ada sebuah WA masuk ke saya. Ada kajian rutin setiap bulan di sebuah komplek perumahan, ada musola, tapi tidak usah saya sebutkan musolanya. Di situ ada jamaah lebih kurang 15 orang lah Bapak Ibu. Ya, tidak lebih dari 15 orang. Tapi rata-rata sudah para pensiun semua. Nah, biasa jamaah itu kalau setiap saya mengaji di sana, ada saja masalah yang dikirimkan ke saya dan minta tolong dibahas nanti. Nah, kali ini minggu yang lalu masuk WA dan saya baca dan saya tidak tahu apakah beliau menyampaikan ini ingin dibahas WA-nya itu atau ingin meminta tanggapan saya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi setidaknya dia minta pendapat bagaimana ini menurut pendapat Ustadz dan kalau bisa diuraikan nanti. Tapi WA-nya itu seperti keluhan Bapak Ibu. Saya catat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kata beliau? Banyak yang tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi perjalanan di masa tuanya. Yang menulis ini memang sudah tua Bapak, sudah pensiun Bapak. Sebelum hari-hari yang gelap, kita harus mengingat berapa pandangan yang akan dihadapi sehingga hati lebih siap dan tidak merasa galau. Apakah beliau sedang galau, saya juga tidak tahu Bapak. Untuk itulah kita harus melakukan dan melalui banyak hal. Pertama, ketika usia semakin tua, semakin sedikit orang yang ada di samping kita. Dan generasi orang tua kita telah tiada. Generasi kita juga banyak yang sudah tidak mampu merawat diri sendiri. Generasi muda pun sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bahkan suami istri telah berlalu lebih dahulu. Yang menemani kita hanyalah hari-hari kosong, bahkan rasa kesendirian. Jadi ungkapan ini seperti orang yang sedang kesepian Bapak Ibu. Anak sudah tidak ada, mungkin istri juga sudah tidak ada, ya bisa saja seperti itu, dan dia merasa kesepian katanya. Lalu apa katanya dalam WA itu? Perhatian masyarakat makin lama makin kecil. Tidak peduli dulu betapa gemilangnya karir kita dan betapa terkenalnya kita. Dan sekarang kita sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Penyakit pun mulai menggerogoti. Semua itu mungkin saja menghampiri kita. Dan hidup di atas tempat tidur kembali ke situasi waktu kecil, menerima perawatan orang lain. Namun tidak ada yang bisa menandingi tulusnya perawatan orang tua. Orang tua maksudnya ibu Bapak Ibu. Jadi saya balas WA beliau ini Bapak Ibu. Apa maksudnya ini Pak? Ini keluhan hati katanya. Tolong dibahas nanti waktu pengajian. Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, hal-hal yang beliau rasakan ini sudah banyak juga dirasakan oleh banyak orang, apalagi kalau sudah masuk ke usia tua. Ya, hidup sudah mulai terasa sepi. Anak-anak yang dulu masih bermain bersama kita, mereka pun sudah punya kehidupan sendiri. Kalaupun kita bersama mereka, tetapi mungkin fisik saja yang bersama kita, namun mereka sudah punya perhatian dan pikiran, bahkan urusan mereka sendiri-sendiri. Terkadang dulu orang yang terkenal di tengah masyarakatnya, mungkin karena ilmunya atau karena pangkat dan seterusnya,
tiba-tiba waktu pensiun datang, dia pun sudah tidak diacuhkan lagi oleh masyarakatnya. Kemudian penyakit sudah mulai menggerogoti. Inilah kehidupan, dan kehidupan penuh dengan rasa sepi. Ibu dan bapak dirahmati Allah, orang-orang yang dulu sejak dari mudanya melakukan riyadhah batiniyah atau proses tazkiyatun nafs, dia tidak akan pernah merasa sepi. Dia tidak akan pernah merasa ditinggalkan oleh siapapun. Karena apa? Karena dia selalu bersama yang menciptakannya. Karena dia selalu bersama dengan yang memeliharanya. Karena dia selalu ingat kepada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang tua yang mengeluh misalnya, beginilah kehidupan kalau sudah tua, hidup sendiri, terkadang orang sudah tidak kenal lagi dengan kita. Itu pertanda luput dia dahulu atau sekarang dia membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Inilah keutamaan tazkiyatun nafs itu, ibu dan bapak. Lalu bagaimana prosesnya tazkiyatun nafs itu? Ulama mengajarkan kepada kita, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Kalau tadi dimulai kita dari membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, kemudian setelah bersih dimasukkan dengan ajaran agama, dan setelah itu dipelihara. Ini prosesnya. Ya, sama kita memasukkan air ke dalam gelas, ibu dan bapak, agar air ini terjaga kebersihannya, bersihkan dulu gelas ini dari kotoran-kotoran. Ya, setelah itu diambil air yang bersih dan dimasukkan ke dalam gelas dan pelihara dia. Maka disitulah ibu dan bapak dirahmati Allah, ulama mengajarkan pentingnya kita terus memelihara kebersihan hati agar melahirkan akhlak yang mulia. Nah, sebenarnya ibu dan bapak, ini adalah inti dari kajian tasawuf sebetulnya. Tetapi orang enggan menggunakan istilah itu karena apa? Karena terlanjur mungkin mendapatkan berita tentang kajian tasawuf itu yang buruk-buruknya. Padahal tidak ada yang buruk, ya, hanya salah penafsiran saja. Nah, tapi kalau digunakan istilah tazkiyatun nafs, ini agak elegan sedikit. Karena memang dalam Al-Quran ungkapan itulah yang muncul. Zakka yuzakki, tazkiyah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, apa upaya untuk melakukan tazkiyatun nafs? Jangan cukupkan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Ini upaya-upayanya. Nah, ada orang yang menyangkal kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs ini. Ada suatu hadis yang selalu dia pakai. Ya, kenapa kita harus berlebih-lebihan dalam beribadah? Bukankah Nabi sudah mengajarkan yang mana yang pokok-pokok ibadah, katanya kan? Apa katanya? Ada hadis bapak ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kemudian Rasul menyebutkan kewajiban-kewajiban pokok yang dibebankan pada setiap muslim. Di dalam sarah hadis ini disebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah bersyahadat, solat, berpuasa, zakat, sampai haji. Yang pokok-pokok saja. Laki-laki itu lalu berkata, saya tidak akan menambah dan juga tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban ini ya Rasul. Lalu Rasulullah mengomentari perkataan laki-laki itu dengan komentar, beruntunglah dia bila ia jujur. Hadis ini biasa dipakai oleh orang-orang yang mengatakan, untuk apa kita berlebih-lebihan dalam sholat misalnya, ya, cukup yang wajib-wajib saja. Ya, kalau misalnya sholat duha misalnya, ulama mengajarkan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak itu 12 rakaat kata ulama fikih. Ya, dia ambil yang paling sedikit Bapak Ibu. Ya, enggak mau yang paling banyak. Demikian juga ya amalan-amalan dan keutamaan-keutamaan yang lain. Diambil yang pokok-pokok saja. Nah, kalau begitu bagaimana kita memandang hadis berikut ini Bapak Ibu? Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, senantiasa melakukan qiyamul lail sehingga bengkak kedua kakinya. Ulama mengatakan bengkak itu bukan karena biri-biri, bukan karena sakit, tapi karena begitu lamanya beliau melakukan sholat malam.
Kalau dibandingkan dengan hadis yang tadi bagaimana kira-kira Bapak? Ini proses tazkiyatun nafs. Ya. Ibadah wajib itu kita lebihkan dengan ibadah sunat. Tadi sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, kemudian diisi dan menjaganya adalah dengan itu. Lalu Aisyah melanjutkan, aku berkata kepada Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau ya Rasul? Sampai sebegitunya engkau melaksanakan sholat malam, kira-kira begitulah. Jadi kata Aisyah, kalau sholat malam itu untuk menghapuskan dosa-dosa dan Nabi begitu lama dalam mengerjakan sholat malam, Aisyah berkata, bukankah Allah telah menghapuskan dosamu yang dulu dan yang akan datang? Lalu apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, ya, dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan Aisyah, ada ibadah selain yang wajib, yaitu nawafil, ibadah nawafil, yang tujuannya bukan ampunan tetapi mencari kenikmatan rohani dengan cara solat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tazkiyatun nafs. Jadi kalau selama ini orang beribadah, ini wajib, yang wajib-wajib saja, kata Rasulullah kepada Aisyah, ada satu lagi ibadah nawafil. Maka ulama mengajarkan juga ada puasa nawafil misalnya kan. Tetapi tentu dalam koridor syariat tentunya. Hal itulah kemudian Rasulullah mengungkapkan, bukankah aku, ya biarkan aku menjadi orang yang harus banyak bersyukur. Artinya ibu dan bapak dirahmati Allah, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan hal yang wajib saja, tapi ada ibadah yang tujuannya adalah mencari sebuah kenikmatan rohani. Dan inilah cara kita melatih membersihkan jiwa kita dengan menjaga hal-hal yang sunat, dengan tidak mencukupkan ibadah kita dengan yang wajib-wajib saja. Lalu ketika kita telah melakukan itu, ulama juga mengajarkan kepada kita, maka yang kita capai itu adalah suatu yang diingatkan dalam ayat surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Indikator tazkiyatun nafs itu ini salah satunya. Ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ukuran apakah kita sudah membersihkan hati kita, melatih jiwa kita, merasakan nikmat dalam beribadah, salah satunya ini Bapak Ibu. Maka diriwayatkan ketika Rasulullah berjalan bersama Umar di malam hari, tiba-tiba beliau mendengar ada bacaan ayat-ayat Allah. Kecil Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, cari di mana sumber bacaan itu. Dicari, ternyata bertemu ada sebuah rumah, perempuan tua membaca ayat di dalamnya, dan Rasulullah dekatkan telinga beliau ke dinding rumah orang itu. Kemudian sampai Rasulullah tersandar dan air mata beliau menetes. Hal ataka hadisul khasiyah wujuhu yawma izin khasyiah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Sampai Rasulullah menjadi menangis sambil berkata, kata Umar, benar telah datang berita itu kepadaku, benar telah datang berita itu kepadaku. Ada tidak kita mendengar bacaan Al-Quran gemetar jiwa kita seperti ini? Ukuran tazkiyatun nafs itu di sana. Dan melatihnya tidak cukup dengan mengerjakan amalan-amalan wajib 5 waktu saja. Harus ada ditambah, dan kualitasnya itu juga harus ditambah. Seperti berita yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah, indikator yang kedua tentang kebersihan dan kejernihan, keterpujian hati kita itu bisa kita rasakan tatkala ketika kita telah betul-betul meyakini ayat berikut ini. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan
law kanu ya'lamun. Kalaulah menyadari ayat ini ibu dan bapak, itu kita sudah merasakan nikmatnya kehidupan. Tidaklah kehidupan dunia kecuali sesuatu yang melalaikan dan permainan senda gurau. Sungguh kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya bila mereka mengetahui. Tidak banyak orang yang bisa merenung tentang kehidupan ini. Kalau dia sudah sampai kepada puncak perenungan tentang ayat ini, maka Allah akan memberikan kepadanya hadiah yang sangat besar. Apa itu? Kesabaran dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, tawakal. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan juga balasan kepadanya, yaitu apapun yang diinginkannya Allah tahu dan Allah berikan apa yang diinginkannya itu. Inilah ibu dan bapak, banyak kita ya membaca kisah-kisah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, ya, kemudian melatih jiwanya sampai dia merasakan nikmat sekali beribadah dan dia menikmati hidup sederhana. Inilah ibu dan bapak, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah. Dan makanya banyak kita baca riwayat-riwayat, ada orang yang mengeluhkan kehidupannya kepada Rasulullah. Rasul mengajarkan doa singkat saja. Tetapi setelah dia baca, Allah kabulkan doanya itu. Terkadang doanya itu tidak mengandung permintaan, hanya saja pujian, tasbih, tahmid, tahlil. Tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Karena apa? Karena kebersihan hatinya itu ditambah dengan kekuatan ibadah. Ibadah yang dia kerjakan bukan ibadah yang wajib-wajib saja, tetapi juga ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Salah satu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang menjadi asbabun nuzul dari firman Allah dalam surat Tolak ayat 2 misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang laki-laki bernama Auf bin Malik Al-Asja'i, ya. Di dalam riwayat disebutkan anaknya diculik. Lalu mengadu dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya diculik ya Rasulullah. Anak saya dilarikan, anak saya diambil, dibawa lari. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah memegang pundak laki-laki itu, pundak Auf bin Malik. Apa kata Rasulullah kepadanya? Bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacalah dengan sebanyak-banyaknya. Pulanglah dan bacalah dalam perjalananmu sampai di rumah. Bacalah dan ajarkan keluargamu dengan kalimah ini. Begitu Auf bin Malik pulang dan kembali ke rumah, kemudian ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dia katakan kepada istrinya, "Saya sudah mengadu kepada Rasulullah tentang anak kita yang diculik ini, dan Rasul mengatakan bacalah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya." Maka ia, istri dan keluarganya membaca ayat kalimah ini, doa ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sore hari anaknya yang diculik itu datang saja sendiri. Datang lagi dia. Ya. Kemudian bergegas dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak kami telah datang ya Rasulullah. Kami tidak melakukan apa, hanya saja berdoa dengan doa yang engkau ajarkan." Dan doa itu pun tidak meminta apa yang dia inginkan, hanya saja memuji Allah dan mengagungkan Allah, kemudian mengakui tidak ada kekuatan dan daya upaya selain daripada kekuatan dan daya upaya yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika dia mengadukan itu kepada Rasulullah, disitulah turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah bisa segampang itu? Kita juga berdoa, membaca zikir, membaca wirid, tapi mengapa tidak semudah itu doa kita diijabah oleh Allah, keinginan kita disampaikan oleh Allah? Ulama mengajarkan yang membedakan adalah kualitas kebersihan hati kita, keikhlasan kita, rasa tawakal kita, kemudian kesabaran dan berbaik sangka kita kepada Allah. Inilah tazkiyatun nafs. Kita ingat juga ibu dan bapak, ya, dalam sebuah buku kitab doa-doa yang dikabulkan, ya,
Saya lupa pengarangnya Bapak Ibu. Mujibud doa. Ada sebuah kisah di dalam Bapak Ibu. Seorang saudagar Ansor bernama Abu Mu'allaq, ya, dia terkenal dengan kepintarannya berdagang, ya, piawai dia dalam berdagang, sama dengan orang Padang. Orang Padang ini kan singkatannya pandai dagang, gitu kan. Kalau Jawa jalan-jalan wae, gitu. Pintar berdagang, dan di tengah jalan dalam perjalanannya pergi berdagang dihadang oleh penyamun rombongan, tapi penyamun ini ada ketuanya. Langsung saja dihadang, kemudian ya Abu Mu'allaq langsung saja berkata kepada penyamun itu, apa yang engkau inginkan dariku, ambillah harta-hartaku ini. Tapi ketua penyamun ini berkata malah dengan tertawa gitu kan, bodoh sekali kamu. Bukan hartamu saja yang kuinginkan, yang kami inginkan, tapi kami juga menginginkan nyawamu. Sadisnya perampok seperti ini. Sudah diberikan harta, ambillah harta, biar saya pulang nak punya harta. Tapi dia juga tetap ingin membunuh ya Abu Mu'allaq ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Mu'allaq? Kalau kalian juga menginginkan nyawaku, aku ada satu permohonan kepada kalian. Ya. Apa itu? Beri waktu aku untuk sholat. Untuk sholat. Hanya sekedar sholat. Ya sholatlah. Kata penyamun tadi. Dia mengetahui tidak ada yang bisa membantu dan menolong si Abu Mu'allaq ini. Laki-laki ini. Sholat. Begitu lama Abu Mu'allaq ini dalam sholatnya, sampai akhirnya ia baru sadar dalam sujudnya terakhir itu dia berdoa, dia baru sadar dibangunkan oleh seorang laki-laki berkuda. Hei bangun engkau, bangun. Begitu dia menegakkan kepalanya, ya, baru dia sadar, kemudian dia salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia lihat di depannya itu laki-laki berkuda dengan pedang yang sudah terhunus. Kemudian dia menyaksikan penyamun tadi sudah mati semuanya. Lalu Abu Mu'allaq bertanya, siapa engkau? Apa jawab laki-laki itu? Dalam buku itu disebutkan, saya adalah malaikat, ya, penduduk langit keempat. Malaikat penduduk langit keempat, penguasa langit keempat. Ketika engkau berdoa dengan doamu yang pertama, aku mendengarkan ketokkan pintu di langit yang kedua. Seperti orang mengetok pintu. Apa doa yang dibaca oleh Abu Mu'allaq ini? Ya, beliau hanya mengucapkan ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, Asmaul Husna. Ya, wahai yang pemurah, wahai yang pengasih, wahai yang penyayang, senada maknanya dengan itu. Dan begitu engkau membaca doamu yang kedua, aku mendengarkan di langit ketiga suara ribut, seperti ada yang diperbincangkan oleh penduduk langit yang ketiga. Apa doanya yang kedua? Ya Zul Arsyil Karim, ya Zul Arsyil Karim, ya Zul Arsyil Karim. Wahai pemilik ars yang mulia, wahai pemilik ars yang mulia. Siapa itu yang dipanggil? Allah. Dan begitu engkau membaca doa engkau yang ketiga, apa doanya yang ketiga? Ya Mughis, yang maha, ya, penolong. Ya Mughis, ya Mughis. Dan aku mendengar penduduk langit keempat berkata, ada hamba Allah yang sedang dizolimi di bumi. Maka ketika aku mendengar itu, aku pun meminta izin kepada Allah agar aku diperintahkan untuk menolong hamba Allah yang dizolimi itu. Maka aku pun diizinkan, dan itulah makanya para penyamun ini kuhabisi semuanya.
Seperti itulah kira-kira bahasanya. Apa doa yang dibaca? Hanya menyebut asma Allah. Tetapi mengapa apa yang diinginkan oleh orang yang membaca itu dikabulkan oleh Allah? Karena kebersihan hatinya tadi. Keutamaan ibadahnya yang bukan ibadah wajib saja. Riyadah yang dia lakukan. Sehingga dia menjadi sabar, dia menjadi tawakal, dan dia tidak putus asa. Dan dia merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Abu Darda. Kita pernah mendengar kisah Abu Darda. Abu Darda dalam sebuah majelis, dalam riwayat lain, ya, di sebuah tempat, tiba-tiba datang saja orang mengatakan kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, rumah engkau terbakar, wahai Abu Darda." Sambil santai saja Abu Darda menjawab, "Tidak mungkin Allah melakukan itu kepadaku." Datang lagi satu orang, "Wahai Abu Darda, rumah engkau sudah terbakar itu, datanglah, lihatlah, tidak mungkin Allah melakukan itu." Dan orang yang ketiga datang mengadukan hal yang sama. Sampailah murid-muridnya, orang yang sedang mengaji dengan Abu Darda itu merasa heran dari mana beliau tahu dan mengatakan tidak mungkin. Apa kata Abu Darda? "Kalau kalian tidak percaya, mari kita lihat." Begitu sampai di pemukiman di mana Abu Darda tinggal, seluruh rumah-rumah di pemukiman itu habis terbakar, yang tinggal hanya satu saja, rumah Abu Darda. Lalu di situ muridnya bertanya, "Dari mana engkau tahu tadi rumah engkau tidak terbakar, wahai Tuan?" Apa jawab Abu Darda? "Saya percaya dan yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Siapa orang yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbil arsyil azim masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan rumahnya di pagi hari dengan membaca doa ini, Allah jaga rumah, harta, jiwa, dirinya sampai sore hari. Orang yang membacanya di sore hari, Allah jaga juga sampai pada pagi harinya. Kekuatan keyakinan seperti itu muncul dari usaha kita membersihkan diri kita. Dengan langkah bersihkan sekalian penyakit hati. Pertama caranya adalah tubu ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih, isi dia dengan ajaran tauhid. Kemudian jaga dia dengan ibadah yang bukan wajib saja, tapi kita juga menambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengantar Tazkiyatun Nafs kajian kita kali ini. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Ada Ustaz? Boleh Ustaz? Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita ingin melakukan tazkiyatun nafs tapi godaan selalu datang dari kiri dan kanan, muka, belakang, atas, bawah, dari anak, dari menantu, ya, dari kawan dan seterusnya. Nah, ini tantangan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kunu ma'as sabirin. Nah, itu kaidah tuh. Selalulah kamu bersama orang-orang yang sabar. Karena apa? Karena lingkungan juga mempengaruhi. Ya, lingkungan juga mempengaruhi. Itu langkah yang pertama. Maka tazkiyatun nafs ini setelah kita terapkan dalam diri kita, terapkan juga di dalam keluarga kita. Ya, mulai dari memberi mereka pengetahuan sampai ya mengingatkan mereka kepada kewajiban-kewajiban ibadah, dan sampai juga menjaga akhlak dan menambah ibadah-ibadah dengan ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan oleh agama kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjaga keistiqomahan. Istiqomah Bapak Ibu. Memang kalau kita sudah selesai mendengar pengajian, kemudian setelah itu semangat, dan keluar dari masjid muncul lagi masalah, luntur lagi, ya bersihkan lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Keistiqomahan itulah ya diantara
jalan yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar kita selalu menjaga kebersihan hati, ya, jiwa kita. Tapi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ulama-ulama kita juga mengajarkan banyak doa-doa, zikir-zikir yang Rasulullah sendiri mengamalkan itu, ya. Setidaknya banyak buku-buku zikir yang berdasarkan hadis-hadis Nabi yang dibaca oleh Nabi. Setidaknya pada zikir pada pagi dan petang, ya. Salah satu apa rahasia zikir pagi dan petang itu, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Mengapa ulama sampai menyebut zikir ini baca pada waktu pagi, ini pada waktu petang? Karena ada waktu-waktu di waktu pagi dan waktu petang itu yang sangat bermanfaat untuk membersihkan jiwa kita dan membangun kembali tenaga jiwa, ya. Di antaranya waktu menjelang terbit fajar. Setidaknya kita banyak mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Banyak ulama-ulama mengajarkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang sebetulnya semua itu adalah untuk membersihkan hati kita. Dalam pendidikan juga ini diawali. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yuzakkihim ini dulu baru diberikan ilmu pengetahuan, yaitu tentang kitab, tentang hadis, tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran dan ayat-ayat di alam semesta. Tapi sebelum mempelajari itu datang perintah wa yuzakkihim, ya, pola pendidikan, bersihkan dulu jiwanya. Kemudian waktu setelah, ya, waktu menjelang terbit matahari. Yang tadi kan menjelang terbit fajar, itu menjelang waktu subuh Bapak Ibu. Jangan lewatkan waktu itu untuk kita bisa berzikir. Kemudian waktu menjelang terbit matahari, inilah waktu yang efektif juga untuk membangun kembali tenaga jiwa kita. Maka ada juga wirid-wirid, doa-doa, azkar, zikir-zikir yang dibaca pada waktu itu. Kemudian ada yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang matahari terbenam. Menjelangnya, kira-kira waktunya itu setelah selesai asar sampai akan masuknya waktu maghrib. Bahkan dalam hadis pernah kita mendengar Ustadz menyampaikan, ya, ketiga waktu ini waktu di mana orang berdoa dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sepanjang waktu itu, ada momen yang kita gunakan di antara tiga waktu itu untuk berdoa, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itulah mungkin, ya, apa yang harus kita lakukan agar bisa istiqomah dalam menjaga tazkiyatun nafs dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi Ibu, ada pertanyaan mungkin? Silakan Bu. Kalau menggadai itu riba, kan? Iya, menggadai ya. Kemarin juga ada pembahasan tentang menggadai. Tapi uang punya kita tolong Ustaz. Iya. Jadi kecewaan riba. Kalau tidak katanya baju dia awak. Jadi misalnya sawahnya nilainya 1 juta. Iya. Ini baju ini berarti 2. Iya. Kemudian baju itu 50 tapi dijual banyak. Iya. Tentang gadai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah juga kita bahas di MUI juga, di KADI juga, ya. Kita melihat seperti apa model gadainya. Tapi anggap sajalah kita samakan model penggadaian yang sekarang ini. Gadai sekarang ini kan. Ada sawah, lalu sawah tadi digadaikan kepada seseorang dan sawah itu dimanfaatkan oleh yang menerima gadai. Kemudian, ya, baru dikembalikan lagi sawah itu apabila taruhlah emas misalnya sebagai alat untuk menggadai itu, dikembalikan lagi kepada yang memberi gadai. Dan sawah tadi atau parak tadi dan seterusnya itu yang dimanfaatkan oleh yang memberikan gadai. Nah, yang ribanya itu tambahan tadi. Nah, ada banyak usaha, tetapi juga ada ulama mengatakan dari sekian banyak usaha-usaha itu adalah sekedar helah saja.
Kalau dianggap berjual beli, maka jual beli itu pun ada aturannya. Taruhlah misalnya berjual beli. Kalau sudah berjual beli, maka yang membeli barang itu sudah mempunyai hak penuh, tidak boleh lagi digugat oleh orang yang sudah menjual. Tapi ketika dia katakan berjual beli, lalu dia ingin mengambil lagi barangnya itu, tidak boleh lagi. Kan begitu katanya kan? Ibu menggaden sawah kambo. Aspirjan takui riba tadi ya, jual beli sih Ustaz. Tapi beko kalau ada piti ambo mau ambil sawah ambo lihat, tidak ada. Itu akad sudah batal tuh. Kalau sudah berjual beli tidak ada lagi. Lalu bagaimana solusinya? Diambillah bab tentang pinjam meminjam, berhutang. Maka barang gadaian ini menjadi barang jaminan. Dan barang jaminan itu tetap milik orang yang menggadaikan. Tetapi terkadang ibu dan bapak dirahmati Allah juga kehilangan unsur keadilan. Contohnya, ambolah membantu tu ambo nak dapat apa-apa, rencana mau putakan piti ambo kolai. Kan seperti itu. Maka disitulah ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kini ada barang jaminan. Lalu barang jaminan kau jangan sampai tidak dimanfaatkan. Buatlah perhitungan tentang pemanfaatan barang jaminan kau. Seperti apa? Ya, hasilnya bisa kita bagi dengan persentase. Sekian persen untuk orang yang menggadaikan dan sekian persen untuk orang yang menerima gadai. Jadi akadnya mungkin lagi akad pinjam meminjam dengan menggunakan tanah atau benda atau barang yang digadaikan itu sebagai jaminan. Jaminan ini dimanfaatkan, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Tapi buat kesepakatan bagaimana pemanfaatannya. Itu diantara solusi diberikan oleh ulama. Jadi akadnya itu ya. Kalau akad jual beli selesai. Kalau sudah berjual beli ya tidak bisa lagi diminta. Kan begitu dalam fikihnya. Tapi kalau dalam pinjam meminjam ada barang jaminan boleh. Tapi masalahnya barang jaminan ini mau diapakan? Disitulah dibuat kesepakatan. Ya. Karena barang jaminan itu tetap milik orang yang punya, ya, milik orang yang punya. Karena jaminan cuman wallahu alam bisawab. Cukup sudah azan Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.